Di antara keutamaan salat berjamaah, bahwasanya orang yang perhatian sama masjid, suka pergi ke masjid, tentunya salat berjamaah merupakan salah seorang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tatkala matahari jaraknya 1 mil, sangat panas. Di antara 7 golongan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Itu seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Ya, orang ini maksudnya dia di luar beraktivitas, kerja, ya, punya kewajiban yang harus dia tunaikan bagi keluarganya, tetapi dia rindu ingin ke masjid. Dia rindu kapan dikumandangkan azan. Dia rindu untuk melangkahkan kakinya menuju masjid. Ya. Dia mencapai derajat bukan hanya sekedar bahwasanya ke masjid itu harus, bukan, tetapi ada kerinduan untuk ke masjid. Yang ini terkadang hilang dari sebagian kita. Ya, kita terkadang melangkahkan kaki menuju ke masjid karena kita merasa ini kewajiban. Seandainya tidak wajib, mungkin kita solat di rumah. Tetapi karena kita merasa ini wajib, maka kita memaksakan diri kita untuk melangkahkan kaki menuju masjid dengan sedikit keterpaksaan. Tentunya itu juga berpahala. Ya. Makanya beban syariat disebut dengan taklif, pembebanan. Seorang memaksakan dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan. Tetapi lelaki ini mencapai derajat yang lebih daripada itu, karena dia sudah terbiasa ke masjid sampai bukan hanya merasa harus ke masjid, timbul kerinduan dia. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hatinya rindu untuk ke masjid, ya. Dia rindu untuk mendengar azan dikumandangkan dan dia rindu segera melangkahkan kaki menuju ke masjid. Dan demikian kalau orang sudah terbiasa solat di masjid, dia solat di rumah seakan-akan tidak merasa sedang solat. Ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa solat di masjid. Ada sesuatu yang benar-benar dia rasa kehilangan jika dia tidak solat di masjid. Baik, itu salah satu dari keutamaan solat berjamaah. Dan masih banyak keutamaan yang lain, di antaranya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaah tafdhulu salatal fadhi bi 27 darajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Seorang yang merenungkan akan hal ini, bahwasanya salat jamaah 27 kali lipat daripada salat sendirian, maka harusnya dia semangat untuk salat di masjid. Harusnya, ya. Bayangkan kalau kita salat zuhur di rumah dapat pahala 4 rakaat. Tapi kalau kita solat zuhur di masjid 4 kali 27, berapa itu? Masa enggak bisa kali? 4 kali 7 berapa? 80 tambah berapa? 27, 7 kali 4 berapa? 28, 108 rakaat. Apa bandingannya? 4 rakaat dengan 108 rakaat. Sangat jauh berbeda. Maka seorang yang tidak melangkahkan kakinya ke masjid, maka sungguh dia merugi. Ya. Maka sungguh dia merugi. 27 kali lipat dia dapatkan. Bayangkan kalau ini berlaku selama setahun, ya. Coba saya ingin kita hitung-hitungan, ya, karena kalau kita dikalkulatorin biasanya semangat, ya. Coba kita sehari 17 rakaat kali 365 sama dengan 6.205 rakaat kita solat setahun. 6.205 rakaat, 6 ribuan, ya, 6.200 rakaat per tahun itu kalau kita selalu solat 5 waktu. Bayangkan kalau kita selalu solat di masjid, berarti kali 27 sama dengan 167.000 rakaat. Sungguh jauh berbeda antara 6.000 rakaat dengan 167.000 rakaat. Jauh bedanya sampai 160.000. Satunya cuma 6.000, satunya 167.000. Ini benar-benar akan kita rasakan perbedaannya jika di akhirat kelak. Jika di akhirat kelak, maka kita tahu ternyata kita sangat rugi kalau kita tidak solat
berjamaah ya. Itu setahun, bagaimana kalau 2 tahun, bagaimana kalau 3 tahun, bagaimana kalau 4 tahun, bagaimana kalau 30 tahun, bagaimana kalau 40 tahun. Pahalanya sangat jauh berbeda dibandingkan orang yang salat di rumah tanpa berjamaah ya. Namun demikianlah kita masih dapati sebagian kita bermalas-malasan untuk pergi ke masjid salat berjamaah. Kenapa? Karena pahala yang Allah janjikan adalah pahala akhirat. Allah tidak mengatakan siapa yang pergi ke salat berjamaah dapat kambing misalnya ya, dapat emas misalnya ya. Yang Allah janjikan adalah ampunan, pahala ya. Dan ini semua perkara yang gaib. Saya yakin seandainya Nabi bilang barang siapa yang salat di ini masjid apa namanya? Masjid Fatimah ya. Barang siapa yang salat di Masjid Fatimah salat zuhur dapat 27 ekor kambing, kira-kira ramai enggak masjid ini? Ramai, banyak kambing di sini pasti. Namun demikianlah semua pahalanya berkaitan dengan suatu yang gaib yang kita imani ya. Bahwasanya salat berjamaah dilipat gandakan 27 kali lipat. Kemudian juga ya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya semakin banyak jamaah semakin banyak pahalanya. Kata Nabi SAW, wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Seseorang salat dengan satu orang yang lain berjamaah cuma 2 orang lebih mulia di sisi Allah daripada dia salat sendiri. Wa salatu ma'ar rajulaini azka min salati ma'ar rajul. Dan salat bertiga lebih baik daripada salat berdua. Artinya salat bertiga pahalanya lebih besar daripada salat berdua. Wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah taala. Semakin banyak jamaah maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan pahala salat jamaah terbanyak adalah salat di Masjidil Haram. Karena jamaahnya paling banyak di mana? Di Masjidil Haram di Makkah. Ya. Paling banyak. Selain 100.000 kali lipat juga dapat pahala yang lain. Dia mendapat bonus dari 2 sisi. Pertama salatnya, secara salatnya bernilai 100.000 kali lipat. Dari sisi lain Allah lebih suka dengan salatnya karena ditinjau dari jumlah jamaah yang semakin banyak. Ya, maka seorang berusaha untuk bisa salat berjamaah. Bahkan sebagian ulama, saya pernah baca dari perkataan Ibnul Mulaqin dalam kitabnya Al-I'lam, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya tatkala seorang salat berjamaah, maka Allah memandang salat dia secara berkelompok, ya. Karena dia mendapatkan keberkahan jamaah. Kita tahu dalam salat berjamaah tersebut mungkin ada yang khusyuk sekali, ada yang kurang khusyuk, tetapi dia dapat keberkahan apa? Berjamaah. Meskipun dia mungkin kurang khusyuk, dia tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau majelis ilmu saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun la yashqa jalisuhum. Majelis ilmu ada seorang datang niatnya bukan untuk ilmu, dia sekedar duduk aja mungkin nemani, mungkin lagi sesuatu yang lain, dia tidak akan sengsara, tetap dapat keberkahan majelis ilmu, apalagi majelis salat berjamaah. Maka seorang yang salat berjamaah kemungkinan besar salatnya diterima. Kemungkinan besar salatnya diterima oleh Allah, ya. Meskipun mungkin dalam salatnya ada kekurangan-kekurangan, kenapa? Karena dia mendapatkan keberkahan apa? Jamaah. Dia mendapat keberkahan jamaah, ya. Ya, kita tahu kita ini salat jarang yang bisa khusyuk, ya. Dengan khusyuk yang sempurna, masih jauh dari kekurangan. Tapi dengan kita berjamaah, maka mudah-mudahan salat kita tetap diterima karena Allah memandang keberkahannya jamaah. Kemudian barang siapa yang bisa salat berjamaah, ya, 40 hari, ya, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, maka dia akan dibebaskan dari api neraka dan dari kemunafikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan." Barang siapa yang salat 40 hari berjamaah dan dia selalu mendapatkan takbiratul ihram, maka akan dicatat darinya 2 pembebasan. Pertama, bara'atun minan nar, terbebaskan dari api neraka jahanam. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, terjauhkan dari kemunafikan. Ini tanda dia bukan orang munafik, ya. Tanda dia bukan orang munafik, buktinya 40 hari dia bisa continue, bisa komitmen untuk selalu salat mendapatkan takbiratul ihram, ya. Ada di antara antum yang pernah demikian?
40 hari selalu dapat takbiratul ihram. Ya. Ini perkara yang tidak mudah tapi bisa kita usahakan ya. Bisa kita usahakan. Kemudian juga di antara keutamaan salat berjamaah, Allah menyiapkan surga bagi orang yang pergi ke masjid dan menunggu salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man goda ilal masjid aw raha, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda aw raha." Barang siapa yang pergi di pagi hari menuju masjid, aw raha atau di sore hari, di petang hari menuju masjid, pokoknya dia ke masjid. Mau di subuh hari, mau di siang hari, waktu duha atau di waktu petang, maka Allah siapkan di surga baginya nuzulan, hidangan. Setiap dia pergi, Allah siapkan hidangan. Setiap dia pergi, Allah siapkan hidangan. Yang hidangan ini akan dia nikmati nanti kalau dia sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, dia sudah di akhirat masuk surga, ternyata hidangan ini ternyata terkumpul begitu banyak. Karena kata Nabi SAW, kullama goda auraha. Allah siapkan hidangan baginya setiap kali dia pergi di pagi hari atau di petang hari. Bayangkan orang kalau pergi ke masjid salat berjamaah, paling tidak minimal 5 kali dia bolak-balik ke masjid. Setiap hari paling tidak Allah siapkan 5 hidangan baginya. Bagaimana kalau dikumpulkan nanti pada hari akhirat? Ya, maka ini membuat seorang terpacu, ya, jangan salat di rumah lah. Ya, meskipun istri menarik tangan kita, kita bilang nanti sayang ya. Habis ini nanti tenang, sabar. Bismillah. Karena kadang-kadang istri ya sudahlah, mijit dulu mijit apalah ini. Uzur katanya, uzur syar'i. Bilang bismillah nanti. Saya mau cari hidangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih hidangan bukan presiden, bukan raja. Yang kasih hidangan siapa? Allah Subhanahu wa taala yang akan saya nikmati nanti di kemudian hari, ya. Kemudian di antara keistimewaan salat berjamaah, setiap langkah kaki yang kita langkahkan, setiap langkah mengangkat derajat dan menghilangkan dosa. Setiap langkah, ya, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa. Dan seorang berusaha untuk tatkala pergi ke masjid, dia bersuci terlebih dahulu, ya. Kata Nabi SAW, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, kanat khutawatahu, maka 2 langkah kakinya, ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah. Kita ini banyak dosa, ikhwan. Banyak sekali dosa di zaman sekarang ini. Dengan adanya medsos, tiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Pandangan yang tidak pernah kita jaga, pendengaran yang tidak pernah kita jaga. Kita buka YouTube, ada musiknya. Kita buka YouTube, kita melihat aurat wanita terbuka, ya, paling tidak rambutnya kelihatan, bahkan mungkin bagian-bagian yang lain yang tidak bisa kita hindari. Kita tahu kita bakalan melihat, tetap saja kita buka. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid.